어쩌죠 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 knock knock 열어도 knock knock 베이도 knock knock என்னமோ தப்பா இருக்கு. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas soal cerita film horor komedi yang berjudul Aramanai 4, keluaran tahun 2024 ini. Film ini menceritakan kisah hantu purba yang nggak sengaja terbebas dari sel gaib. Sialnya, dia itu bisa meniru sosok siapapun yang telah dia bunuh. Tujuannya apa dan dia mau ngapain, itu sih nggak penting-penting amat. Nanti Om juga ceritain. Tapi yang paling penting, ini film diperankan dua artis bulan gendal-gendul, Tamanah Bhatia dan Rizky Ghana. Om aja sampai mupeng pas nyeritain ini film kok. Udahlah, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan ada pendeta kuil yang hendak pergi dengan putrinya menyeberangi sungai. Di kala itu, Yatin pun menceritakan sebuah kisah kuno ke putrinya tentang hantu jahat yang bernama Baak. Arwah itu sangat jahat, saking jahatnya. Dulu leluhur mereka menyegel tuh arwah dan menyembunyikannya di sungai itu. Konon katanya dia akan membunuh orang-orang dan akan mengambil wujud dari orang yang telah dia bunuh. Untuk peringatan, setiap tahun akan selalu diadakan sebuah festival agar si Baak itu tidak akan pernah terbebaskan. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, tangannya si Yayu malah terluka kena kayu yang ngambang. Sialnya lagi, tongkatnya si Yatin malah nancep. Dan sial yang kedua, tuh tongkat malah memecahkan kendi tempat menyegel Baak. Iyalah, ini anak malah strek lele dong. Tapi pas si Yatin memalingkan pandangannya, dia itu udah melihat si Yayu yang telah ngambang tak bernyawa. Sadar kalau Baak telah terbebaskan, Yatin itu langsung menyadari ini anak yang lagi ngemelele mentah adalah si Baak. Untungnya Yatin membawa air suci. Dia pun langsung nyiram tuh demit dan langsung membacakan mantra penyegelan. Alhasil sebagian jiwanya si Baak pun berhasil disegel di kendi itu. Nggak mau dikurung lagi, Baak pun memohon untuk dibebaskan. Dia berjanji tidak akan mengganggu Yatin lagi. Tapi Yatin nggak mau karena tuh demit udah membunuh putrinya. Kalau sampai istrinya tahu Yayu udah mokat, maka dia pasti juga akan dibunuh sama istrinya. Ngeheknya, pendeta botak ini malah meminta Baak menjadi Yayu untuk membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang ke rumah. Pas ditanyain di mana si Yayu, bahangkainya ini demit malah nyengir. Serem lagi nyengirnya. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan ada emak-emak yang lagi naik sepeda sambil tenggem beradak. Dia itu mendatangi keponakannya yang seorang pengacara yang bernama Sarvana. Terlihat juga kalau standnya si Sarvana itu paling sepi daripada pengacara yang lain, karena dia itu terlalu idealis. Daripada nggak ada garapan, Bibi Sarala pun ngebawain pasien. Ternyata mereka berdua itu adalah pasangan yang lagi pengen kawin lari. Mereka itu butuh pengacara buat melancarkan pernikahan mereka. Ngeheknya, tuh cewek adalah anak dari mafia yang cukup terkenal. Melihat ada preman yang mencari tuh cewek, si Sarvana pun langsung jiper lah, mending gak dulu deh. Nah di saat itu tuh cewek pun diseret-seret. Ketika mendengar kalau nama tuh cewek adalah Selfie, Sarvana yang sebelumnya anteng, sekarang malah langsung gebukin tuh para preman. Di saat itu, Sarva langsung ngiketin tangannya si Selfie dengan tangan tantenya. Kalau ada yang berani bawa tuh cewek, langkai dulu mayat tanteku. Lah, bedus keponaan bangke. Yalah, intinya si Serva itu ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kenapa dia jadi kayak gitu? Sarala pun bercerita kalau Serva itu punya adik yang bernama Selfie juga. 10 tahun yang lalu dia juga kawin lari. Makanya setiap ada cewek yang bernama Selfie, bawaannya Serva itu pasti pengen nolong. Yalah codot, ngapain kamu ikut ngikat tanganmu di sini toh Bambang? Biar dilindungi juga tante. Blok. Main geret aja. Oh, dasar orang-orang bangke semua. Singkat cerita, semua preman itu pun pada kelimpungan karena digebukin sama si Sarvana. Ngelihat Serva yang beringas, Parjono pun kena mentalnya. Udah pulang aja yuk, serem tuh orang. Ya, premannya memble. Di lain tempat diperlihatkan sebuah bungalow di tengah hutan. Rupanya Selfie dan keluarga kecilnya sekarang tinggal dengan bahagia di sana.
Sampai suatu hari diperlihatkan si Satos lagi jogging seperti biasa. Di sana dia tuh terlihat sangat akrab dengan warga desa. Dia juga sempat bertemu dengan Raffi yang lagi ngebuat konten buat channel YouTube-nya. Namun pas dia semakin masuk ke dalam hutan, terlihat asap vapor yang banyak banget. Menjay, Om kaget, apaan tuh? Seketika Satos pun tewas diemut sama demit asap. Nggak pakai lama, demit Baak yang menyerupai si Satos langsung menuju rumah. Nah, di dalam rumah, Satos bin Baak pun langsung bertanya ke Selvi, "Di mana anak-anak?" Selvi yang nggak tahu kalau di depannya itu adalah demit, malah pengen bermanja-manjaan sama suaminya. Namun seketika terdengar suara teriakan. Rupanya warga kampung tadi ngasih kabar kalau tubuh Satos itu ditemukan di hutan. Lah, jur yang di dalam tuh siapa? Karena panik, Selvi pun langsung pergi dengan orang-orang itu. Hal itu pun dilihat oleh si Raffi. Penasaran karena ada suara gonggongan anjing, Raffi pun malah mengecek ke dalam. Dan dia pun kaget karena melihat putrinya si Selvi yang bernama Sakti udah terkapar dengan kepala yang bopeng. Ketika dia melihat sumur, Raffi semakin kena mentalnya karena di sana ada jasad Selvi yang udah tergantung. Om blur aja ya, YouTube sering gak asik nih kalau ada scene gantung-gantungan kayak gini. Gak lama kemudian diperlihatkan kalau ada polisi yang mendatangi rumahnya si Sarfa. Pak Pol itu ngabarin tentang kematian Selvi dan suaminya. Pak Pol juga bilang kalau Selvi itu mati bundir, gelantungan pakai leher. Jelas saja Sarfa pun ngamuk lah karena dia tuh gak percaya dengan apa yang dia dengar. Singkat cerita, Sarfa dan Sarala pun sampai di rumahnya si Selvi. Nah, di sana Sarfa pun disambut kepala desa yang bernama Rajan sekaligus bapaknya si Raffi, polisi botak separuh yang bernama Puli, dan tuan tanah yang bernama Zamidar. Intinya sih mereka mengucapkan bela sungkawa atas kematian Selvi dan si Santos. Mereka itu orang-orang baik. Nggak nyangka aja mereka bisa mati mengenaskan kayak gitu. Diceritakan juga kalau Santos yang seorang arsitek juga meninggalkan 2 karyawan, Babu sebagai mandor dan Ganes sebagai tukang kayu. Di sana Puli juga bercerita kalau Santos itu kayaknya lagi punya hutang yang sangat besar karena bisnisnya lagi lesu. Mungkin gara-gara itu Santos kena serangan jantung dan tewas pas lagi jogging. Dengar-dengar ini rumah juga mau dijual tapi belum ada pembelinya. Zamindar juga bilang kalau utangnya itu baru terbayarkan separuh. Santos berjanji akan segera melunasi sisanya tapi dia malah udah mokat duluan. Karena anak-anaknya Selvi masih kecil, maka status rumah itu jadi tanggung jawabnya si Sarfa. Kalau bisa tuh rumah segera dijual untuk melunasi hutang. Tapi karena 2 hari lagi ada festival kuil, pembicaraan ini mending kita bahas besok-besok aja ya, kata si Rajan. Nah, di saat omnya lagi puyeng, putranya si Selvi malah lagi asik main gelembung sabun, udah kayak SpongeBob. Tapi seketika dia pun langsung kena mentalnya pas ngeliat tuh gelembung sabun terbang sendiri. Nggak cuman itu, terlihat juga sosok demit yang serem. Ya ini anak pun langsung ngibrit lah. Langsung nemplok ke Saravana. Ternyata tuh anak juga bernama Saravana. Selvi sengaja ngasih nama itu karena dia itu masih sangat sayang dengan kakaknya. Daripada bingung, Om panggil Saravana kecil ini sebagai Saravana Junior aja ya. Nah, di ruangan yang lain diperlihatkan Sakti yang ternyata belum mati. Dia tuh cuma lagi koma aja. Jendra bilang mungkin ini anak shock karena ngeliat ibunya gelantungan pakai leher dan terjatuh. Siapa nih? Kok cantik sekali Mbak E? Rupanya tuh cewek bernama Dr. Maya, cucu dari Zamidar. Dialah yang merawat intensif si Sakti karena di desa mereka itu nggak punya rumah sakit besar. Diceritakan kalau Maya ini lulusan dari luar negeri, tapi dia malah memilih pulang ke kampung dan menjadi dokter sukarela. Sampai-sampai kakaknya bingung, ini anak disuruh ngerantau ogah, disuruh nikah juga ogah. Nah, pas mau keluar, terlihat kalau si Maya ngelirik dengan serem. Malam harinya diperlihatkan si Junior malah lagi asik main HP, pakai filter demit-demitan. Ketika dia mengarahkan kamera ke sana ke sini, tuh filter malah nggak sengaja bereaksi ke sosok kasat mata. Nah kan, udah kabur aja tuh lagian malam-malam ngapain sih pakai main filter demit-demitan? Demit beneran keluarkan bisa berapa? Oh codot, Om bilang apa? Ya ini bocah pun langsung ngibrit lah. Ngeheknya, Sarala yang datang ke sana malah dengan songong yang bilang, "Alah nggak ada apa-apa tuh di sini aja aman kok." Pas dia ngipasin raket nyamuk, baru dia kena mentalnya karena ngeliat bayangan demit. Nah kan, mewek. Geblek ya, pas Junior kabur, dia itu nggak sengaja nyenggol 2 gorila. Gara-gara itulah si Junior pun malah kena jitak. Tapi tanpa mereka ketahui kalau ada sosok demit di belakang mereka. Setelah Junior kabur, 2 bangkai ini pun malah celamitan pas ngeliat si Maya. Rupanya mereka itu lagi berkompetisi untuk mendapatkan hatinya si Maya. Pede sih boleh bos, tapi sadar diri itu penting loh. Nggak mau nunggu lama, Babu pun langsung pengen nembak Maya pakai puisi. Tapi seketika dia pun langsung dieret-eret sama tangga demit. Ngeliat itu, Ganes pun paling bingung. Ini gorila ngapain main tangga ya? Ngehenya pas mau nolongin, si Babu itu malah menganggap kalau yang ngerjain dia itu adalah si Ganes. Lah ribut lah mereka.
Nah di luar Babu pun bilang pokoknya dia tuh harus dapetin si Maya. Kalau Maya lewat sini akan aku langsung sosor bibirnya. Pasti dia akan terkitil-itil sama aku. Bener yakin bos? Ngaca bos? Ngeheknya pas Maya lewat ada yang teriak sikat. Ngehek yang kedua yang disosor sama si Babu itu adalah kakek-kakek bangkotan Zamidar. Ya ini gorila pun langsung ditabokin lah. Nah di lain tempat diperlihatkan si Sarvana mendatangi makamnya si Selvi dianterin sama si Raffi. Sarva itu yakin bener kalau Selvi itu nggak mungkin bundir karena Selvi itu pernah berjanji akan selalu bahagia. Nggak lama kemudian Raffi pun mengantar si Sarva ke kantor polisi. Tapi Inspektur Tival pun bilang itu pasti bundir. Dia yang malas mikir mengasumsikan kalau Satos itu banyak utang dan kena serangan jantung. Ngelihat suaminya KO, Selvi pun kena mental dan memutuskan gelantungan di sumur. Sakti yang lihat maknya bye-bye, dia pun langsung kaget dan kejengkang sampai kepalanya kejeduk batu. Udahlah pokoknya gitu dah. Aku lagi sibuk ngurusin festival kuil tuh yo. Jelas aja si Sarva pun gak terima dan meminta hasil penyelidikan polisi. Untungnya Puli berhasil menenangkan si Sarva. Puli pun bilang kalau inspektur itu lagi puyeng karena ngurusin festival yang akan digelar. Karena gak puas dengan hasil investigasi polisi, Sarva pun minta dianterin ke TKP penemuan mayat Satos. Nah pas menuju ke sana, Raffi yakin bener kalau gak mungkin Satos mati semudah itu cuma gara-gara kecapean. Wong dia itu selalu aja jogging setiap hari kok. Sarva juga mengecek hasil rekaman handycamnya si Raffi. Sarva menyadari ada sosok orang aneh yang terlihat di kamera. Pas ditanyain itu siapa, Raffi juga nggak tahu. Mungkin itu dukun yang mau mendatangi festival kuil. Karena emang setiap tahun akan datang ribuan orang dari luar untuk melihat tuh festival. Tapi pas diingat-ingat lagi, Raffi pun keingat kalau pas Selvi dievakuasi sama polisi, dia ngeliat tuh dukun juga ada di sana. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan tuh dukun yang bernama Suami lagi berjalan sambil mainin tasbih. Pas lagi berjalan di depan bungalow, seketika suami pun ngerasain hawa demit yang sangat pekat dari dalam rumah. Sampai-sampai tuh tasbih pun muter-muter nggak jelas. Sedangkan di dalam rumah diperlihatkan Junior lagi main bola. Anehnya tuh bola malah ketelan tembok. Panik ngeliat itu, Junior pun semakin kemecer pas ngeliat tangan demit yang keluar dari tembok. Untungnya di saat itu Maya datang untuk menjemput si Junior. Anehnya pas mau kembali ke kamar, lampu di sana tiba-tiba meremelek sendiri. Di sana juga Junior menyadari kalau ada sosok bayangan demit yang sedang memandangi dia. Ya ini bocah pun langsung kabur lah. Pas Maya ngeliat kamarnya si Sakti, dia juga melihat sosok demit itu. Anehnya pas masuk ke kamar, tuh sosok udah hilang entah kemana. Lah mulai serem ini. Kalau Om digerengin tangan kayak gitu mah Om udah pingsan dah. Nah di saat itu Maya juga melihat sosok bayangan yang berjalan mengitari kamar. Jantung Maya pun jadi dak-dik-duk ser. Sedangkan di luar, suami terlihat udah memasuki bungalow. Seketika semua pintu dan jendela pun langsung tertutup. Ngelihat itu, suami pun langsung pergi dari sana. Dan setelahnya, tuh demit pun langsung menghilang. Kembali lagi ke Sarva. Apaan tuh? Venom ya? Tahu mobilnya diserang Venom? Jelas aja, dua orang ini pun panik lah. Ngeheknya, si Sarva itu malah keluar karena ngelihat ada sosok yang masuk ke dalam hutan. Di saat itu, Sarva ngeliat sosok hitam tinggi di gelapnya malam. Yakinlah sumpah, kalau itu Om langsung kabur deh. Ini orang malah mantangin tuh gendruwo. Di saat lagi ngelamun itu, Sarva pun diserang oleh ular kadut dan ketibanan dahan pohon yang sangat gede. Di sisi lain, si Raffi pun malah disatronin sama asap vapor yang tebal banget. Mas, tiup. Asap kok digusah. Anehnya pas ngeliat keluar, ada sosok si Selvi. Wah, ini mulai serem nih. Cabang bayi, ngapain itu demi di belakang? Nggak lama kemudian, Sarva pun balik, tapi dia udah nggak bisa menemukan si Raffi. Di sana hanya tertinggal handycamnya si Raffi. Pas rekaman itu handycam dicek, ada sosok dukun suami yang injan-injen. Keesokan paginya diperlihatkan Maya yang datang dengan sangat anggun. Ngelihat si Maya, dua bangke nggak tahu diri ini pun malah udah kepedean. Mereka pun menganggap pasti Maya dandan cantik gara-gara pengen narik perhatian kita nih ya. Di saat itu Maya bilang ke Sarala kalau kayaknya sih ya semalam itu digangguin sama demit. Ya udah deh, Sarala pun juga bilang kalau emang ada demit di rumah itu. Pas lagi asik-asiknya bisik-bisik, si Jandra malah datang mencari nyonyanya. Ini cewek pun langsung ngelengsep di sebelahnya si Sarva. Rupanya Maya itu mau ditemuin sama calon suaminya yang datang pengen ngelamar. Tapi si Maya ini malah ogah karena dia tuh masih pengen jadi dokter. Mendengar itu, dua bangka itu pun malah punya ide. Ganes itu pengen gebukin tuh calon suaminya si Maya, biar Maya jadi respect sama dia. Ngeheknya, Babu malah ngambil tuh ide duluan. Nggak pakai mikir panjang, dia pun langsung keluar dan langsung menghadang om-om botak kinclong. Langsung dijotos dong. Tanya dulu kek.
Ngeheknya tuh botak adalah pasiennya si Maya. Dia datang karena pengen minta obat darah tinggi. Sorry pak, aku ambilin obatnya ya. Kamu tunggu di sini. Nggak perlu. Aneh gebukin ente aja. Bangkeknya, setelah puas gebukin si babu, Ganes malah ikutan join mabar. Ya ini orang pun juga digebukin lah. Di saat lagi tulung-tulung itu, si Maya itu malah pengen nebeng si Serva ke kuil. Apa sapes udah digebukin, yang dapat enaknya malah si Serva. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di kuil. Di sana rame banget dah. Maya pun juga menceritakan kalau di akhir festival mereka akan membakar patung Rahwana untuk mengusir kejahatan. Diperlihatkan juga di sana ada pendeta Yatin. Ketika melihat atap kuil, seketika Yatin pun langsung kabur. Kenapa dia kabur? Nanti om ceritain deh. Tak lama berselang, diperlihatkan si Sarva kembali masuk ke dalam hutan. Namun di tengah jalan, dia melihat ada anjing yang lagi ngodol sepatu. Curiga dengan itu, Sarva pun langsung menyusuri hutan. Di bawah pohon yang kelihatan angker, dia melihat mobilnya si Raffi udah ringsek. Dan si Raffi pun juga udah tewas rebahan kebalik di pohon itu. Hal itu pun langsung dilaporkan ke polisi. Yang paling terpukul jelas saja si Rajan, melihat anaknya tewas mengenaskan, padahal besok hari ulang tahunnya. Ngeheknya, yang dituduh malah si Sarva. Karena terakhir kali Raffi kelihatan ya bersama si Sarva itu. Jelas saja Sarva nggak terima dituduh lah. Dia bilang kalau kemungkinan yang membunuh si Raffi itu adalah dukun yang terekam di handycamnya si Raffi. Kebetulannya Sarva malah ngeliat tuh dukun. Nggak pakai babi bu, dia pun langsung mengejar tuh dukun. Sialnya tuh dukun larinya kenceng banget sehingga mereka pun kehilangan jejak. Karena tekanannya si Rajan, polisi pun disuruh mencari tuh dukun di dalam hutan. Singkat cerita, mereka pun menyusuri hutan dan menemukan sebuah kuil kuno. Di dalam sana, mereka menemukan foto si Satos, Selvi, dan si Raffi. Di titik ini, mereka pun semakin yakin kalau tuh dukun adalah dukun sesat. Nggak cuman itu, di sana juga terlihat foto si Sakti. Tahu kalau target selanjutnya adalah si Sakti, mereka pun langsung kembali ke desa. Tapi tanpa mereka ketahui, dukun sesat itu lagi memantau mereka dari atas pohon sambil membawa foto Inspektur Tifel. Malam harinya, diperlihatkan Junior lagi bobok di kamarnya. Anehnya, ada tapak tangan yang mendekati si Junior. Ya ini bocah pun langsung tulung-tulung lah. Dia pun langsung mendatangi kamar kakaknya. Junior meminta kakaknya itu untuk segera bangun. Cabang bayi ada tangan serem yang malah ngerayangin si Sakti. Nang, di belakangmu Nang. Walah wedus, si Sarvana toh. Karena masih takut, Junior pun langsung kabur. Ketika melihat buku-buku yang pada jatuh itu, Sarva ngeliat album foto keluarganya si Selvi. Pas ngeliat itu, Sarva pun menyadari kalau tanggal lahirnya si Sakti dan si Raffi itu sama. Penasaran dengan itu, Sarva pun langsung datang ke kantor catatan sipil. Singkatin aja nih ya, Sarva itu ngeliat akte lahir Raffi dan si Sakti. Dan emang bener tanggal lahir mereka itu sama, dan mereka itu terpaut 10 tahun. Masih penasaran, Sarva pun mengecek berkas yang lahir di tanggal 5 Juni 93, dan dia pun menemukan kalau Inspektur Tifel juga lahir di tanggal itu. Nggak mau membuang waktu, Sarva pun langsung menelpon si Maya. Dia meminta tolong si Maya untuk mengecek si Sakti. Apakah dia punya tanda lahir berwarna merah di tubuhnya? Singkat kata nih ya, Maya pun menemukan tanda lahir yang dimaksud sama si Serva. Sambil memindahkan si Sakti, Serva pun bilang kalau Raffi, Tifel, dan Sakti itu lahir di tanggal yang sama, tepat di hari festival kuil. Mereka juga memiliki tanda lahir yang sama, tembong warna merah. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan dukun suami yang mulai membacakan mantra. Setelah mengamankan si Sakti, si Sarva ini meminta si Maya menjaga si Sakti bagaimanapun caranya. Jangan sampai ada orang tahu mereka memindahkan si Sakti. Karena tahu nyawanya si Tifel dalam bahaya, Sarva pun langsung pengen mencari si Tifel. Sialnya, dukun suami malah udah keburu menemuin si Tifel. Ketika sampai di festival, Sarva udah terlambat. Rupanya si Tifel itu udah pulang ke kantor karena ada yang penting. Di kantor polisi, Puli menjelaskan kalau di TKP tidak ditemukan sidik jari lain selain sidik jarinya si Raffi. Ini sangat aneh, komandan. Lah, itu dukun ngapain malah ngintip-ngintip? Ya mereka pun langsung ngoper tuh dukun lah. Nah di sisi lain diperlihatkan pendeta Yatin malah mendatangi Bungalau. Dia bilang dia ingin memberi jimat untuk orang-orang di rumah. Anehnya Yatin itu memaksa untuk bertemu dengan si Sakti. Gimana dia bisa tahu sama si Sakti ya? Tapi tante-tante nggak ngotak ini malah menyuruh si Yatin untuk masuk. Nah pas di dalam seketika lampu pun langsung mati. Belum cukup aneh, santuy, seremnya bakalan keluar sebentar lagi. Di saat mereka berjalan, di balik jendela loteng terlihat bayangan demit. Tapi Yatin itu malah kelihatan santuy-santuy aja. Pas masuk lebih dalam ke dalam rumah, di sana seperti ada sosok bayangan yang mulai menyerang si Yatin.
akuarium pun pecah. Anehnya, Yatin itu malah berjalan dengan santai di pecahan beling. Apalagi Yatin botak itu bisa tahu kamarnya si Sakti yang udah dipindahkan. Di kamar itu juga tiba-tiba kipas angin mopeng dewe dan menyerang si Yatin. Namun pas mendekati si Sakti, Demit pun langsung berteriak dengan sangat kencang. Dan seketika si Yatin pun diseret sama Demit sampai tulung-tulung. Ya semua orang pun langsung pada merinding lah. Kembali lagi ke hutan. Di saat mengejar dukun suami, Puli dan Tifal pun malah kepisah. Di saat itu Sarva juga datang untuk memperingatkan si Tifal. Sialnya, si suami itu malah berhasil membius si Tifal terlebih dahulu. Di kala itu, suami terlihat sedang membacakan mantra dengan membawa tombak. Melihat itu, Sarva pun langsung melemparin obornya dan menyerang si suami. Kenapa kamu ingin membunuh dia? Bunuh apaan? Aku ingin menyelamatkan dia. Gak mungkin, tukang tipu. Oh dasar bangke, coba lihat di belakangmu tuh Bambang. Dan seketika Sarva pun langsung jiper karena ngeliat si Tifal melayang. Di saat yang bersamaan diperlihatkan juga si Sakti yang kecet-kecet di kamar. Di sampingnya juga keluar sosok Demit yang serem. Di kala Tifal jatuh dan mati, di saat itu juga lah si Sakti siuman. Dan terlihatlah sosok hantu selfie di sana. Lah kok malah muncul ini mbak-mbak ketal gendul. Keesokan harinya, polisi mulai memburu pendeta Yatin. Mereka pun melakukan penggeledahan di rumahnya. Tapi apa yang mereka temukan? Ternyata Yatin dan istrinya itu udah tewas mengenaskan. Nah di lain sisi, Saraf dan yang lain pun merasa senang karena si Sakti akhirnya udah siuman. Di sana Sakti pun meminta pamannya itu untuk tinggal di sana selamanya bersama dia. Mendengar itu, si Babu pun malah nggak suka. Bisa-bisa si Maya kecantol sama si Saravana. Wong jelas-jelas dia tuh kalah ganteng kok. Bangkainya, Babu itu malah kepikiran menculik si Sakti aja karena Sakti lah yang membuat Maya bertahan di sana. Nggak pakai mikir panjang, Babu pun langsung membawa parang. Anehnya pas dia masuk ke kamarnya si Sakti, dia malah disenggol sama arwah Demit. Bodoh lah. Yang penting sikat aja deh ini bocah. Pas mereka mau cabut, mereka malah melihat si Jandra. Kodok, malah kesetrum. Ini lagi aki-aki ikutan kesetrum. Babu yang mencoba menolong nggak bisa berbuat banyak. Apalagi tante-tante ganjen malah ikutan join mabar kuda-kudaan. Singkat cerita, Babu pun berhasil menyelamatkan mereka. Lah, si Saktinya malah udah standby di mobil. Ini bocah sadar nggak sih mau diculik atau enggak? Anehnya pas menyalain tuh mobil, tuh jok mobil malah nenggong muter. Nggak cuman itu, Babu juga kena sirap. Ya si Ganes pun langsung ngambil kesempatan buat pampokin si Babu lah. Ya, nggak cuman sekali sih, tapi hal itu pun terjadi berkali-kali. Si Ganes pun puas banget pokoknya ngebukin ini gorila. Ngerasa ada yang nggak beres, Babu pun bilang, "Dok, kamu masuk aja ya, main culik-culikannya besok-besok lagi." Di saat yang bersamaan, diperlihatkan ada inspektur pengganti yang bernama Joginder. Dia pun langsung membawa suami dan Sarva ke sana. Intinya si suami bilang kalau dia tuh nggak ada niat membunuh siapapun, tapi dia tuh ingin mencegah kematian yang disebabkan oleh Baak. Suami itu ternyata merupakan keturunan Braiva dari Gunung Huakau. Sejak dahulu kala, mereka itu bertugas untuk menyegel hantu-hantu jahat, dan salah satunya adalah si Baak. Dia juga menceritakan kisah Baak yang nggak sengaja terbebaskan itu gara-gara ulah si Yatin. Namun sepinter-pinternya orang yang bunyiin sesuatu, bangke pasti akan kecium juga. Di kala itu, orang menemukan jasad si Yayu ngambang di kali. Ngelihat itu, orang-orang pun pada menghampiri rumahnya si Yatin. Tapi semua telah terlambat. Yatin dan keluarganya udah pindah entah kemana. Suami tahu benar kalau Yayu itu telah dibunuh oleh si Baak karena darahnya si Yayu. Baak itu adalah roh jahat yang tinggal di air dan udara. Makanya suami bisa tahu dari darahnya si Yayu. Sampai suatu hari, Yayu yang lagi berjalan di dekat kuil seperti terpental. Seolah-olah dia itu tidak bisa melewati kuil itu. Baak pun menyadari kalau separuh jiwanya disegel di atap kuil itu. Nggak mau terjebak di tubuhnya Yayu terus, Baak pun menyuruh orang untuk mengambil kendi yang berisi jiwanya itu. Semenjak saat itu, jiwanya si Baak pun terbebas sepenuhnya. Nah, untuk mempertahankan jiwanya di dunia fana, Baak itu harus membunuh 3 orang yang lahir dengan tembong merah. Dan orang itu adalah si Raffi, Tifal, dan Sakti. Pertama-tama, Baak menargetkan si Sakti. Makanya di awal film, dia membunuh si Satos untuk mempermudah aksinya. Ketika menemui si Selfie, rupanya di saat itu Selfie sadar kalau yang di depannya itu bukan suaminya karena dia melihat cermin. Sadar kalau anak-anaknya lagi diincar sama Demit, Selfie pun berpura-pura kalau anak-anak mereka itu lagi bermain di sumur. Di saat itu juga lah Selfie langsung menghampiri Junior dan Sakti. Mereka mengajak anak-anaknya itu untuk main petak umpet bersama ayah mereka, tanpa tahu kalau mereka itu sedang diincar oleh Demit yang sangat jahat. Berbagai macam cara Selfie lakukan demi bisa menyelamatkan anak-anaknya itu. Namun sialnya, Baak malah menyadari itu dan malah nyambit si Selfie pakai pentungan sampai tuh kepala nguing-nguing. Namun rasa sayangnya si Selfie ke anak-anak membuat si Selfie itu masih bisa bertahan. Terjebak di kamar, Selfie pun langsung mengungsikan anak-anaknya lewat loteng.
Sialnya, pas mau turun, Selvi malah ketangkap sama Baak. Berkali-kali Baak bertanya, "Di mana Sakti?" sambil melintirin jari manisnya si Selvi. Singkat cerita, Selvi pun berhasil kabur dan membawa anak-anaknya ke mobil. Tapi sayangnya tuh kunci malah ketinggalan di dalam. Nah, pas mau ngambil tuh kunci, Baak udah berada di sana. Refleks dengan itu, Selvi ingin menikam si Baak. Tapi dia nggak bisa karena Baak itu menggunakan sosok si Satos. Dikala itu, walaupun disiksa sama si Baak, Selvi itu masih tersenyum ke anak-anak agar mereka itu tidak takut. Bahkan pas diseret-seret, Selvi masih tersenyum sambil main air. Singkat cerita, Baak pun membunuh Selvi dengan cara digelantungin di sumur. Sampai akhir pun, Selvi tidak memberitahu di mana posisi anak-anak mereka. Untungnya di saat yang bersamaan, warga desa pada berdatangan. Dikala itu, Baak pun berubah menjadi si Selvi dan menjauh untuk sementara waktu. Ngerasa ada yang nggak beres, Sakti pun mulai penasaran dan dia pun malah turun dari mobil dan mengecek sumur. Ngelihat emaknya udah gelantungan, Sakti pun kaget dan kejengkang. Sialnya, suami telat datang ke sana. Pas dia datang, dia udah ngeliat orang-orang yang dibunuh oleh si Baak. Malam harinya, suami mencoba mencari Baak, tapi pas lewat depan bungalow, dia merasakan hawa demit yang sangat pekat. Di sana, suami melihat arwah si Selvi yang menjaga rumah itu. Selvi tidak ingin roh jahat itu menyakiti anak-anak lagi. Dia berusaha menjauhkan roh itu dari anak-anak. Ngelihat itu, suami ngerasa sedikit tenang. Seenggaknya, Sakti itu udah ada yang jaga. Karena belum bisa membunuh si Sakti, Baak mengganti targetnya menjadi si Raffi. Sial yang kedua, suami kembali telat. Pas dia datang, Raffi udah tewas diimut-imut sama Mbak Baak. Sarfa pun nanya, kenapa suami nggak bilang dari awal? Lah, gimana mau bilang, bos? Pas di TKP kematian si Raffi, aku itu aslinya mau ngomong, malah diuber-uber sama kamu. Kan Eke takut. Diceritakan juga, pas pendeta Yatin datang ke kuil, dia menyadari kalau segel arwah yang ditaruh di atas kuil itu udah hilang. Yatin pun langsung bergegas pulang untuk menyelamatkan istrinya. Tapi semua telah terlambat, Baak telah membunuh istrinya, dan Yatin pun juga dibunuh oleh si Baak. Dengan wujud si Yatin, Baak pun mencoba sekali lagi untuk membunuh si Sakti. Namun hal itu bisa dicegah oleh kekuatan arwah seorang ibu yang ingin menyelamatkan putrinya. Kembali gagal, Baak pun memutuskan untuk membunuh si Tifel. Sayangnya, pas si Tifel lagi mau dibacain mantra pelindung, si Sarfa itu malah mengganggu dia, dan hasilnya kita udah pada tahu. Tifel pun mati jadi sate kelatak. Intinya sih, satu-satunya harapan mereka untuk mencegah si Baak adalah melindungi Sakti sampai acara festival kuil selesai. Ketika dia gagal membunuh si Sakti, maka kekuatannya akan melemah. Di saat itulah Baak bisa disegel lagi. Tapi kalau Sakti mati sebelum festival selesai, maka tidak akan ada manusia yang bisa mencegah Baak untuk menguasai dunia. Mendengar itu, Joginder pun sulit untuk percaya. Satu sisi, omongan tuh dukun pun masuk akal. Tapi dia juga harus menahan si suami karena menurut hukum nggak ada namanya ilmu mistis. Tak berselang lama, tuh kantor polisi pun malah disatronin sama asap vapor. Seketika, orang-orang di sana pun pada mental-mental nggak karuan. Puli dan si Rajan yang lihat itu pun langsung mencoba membebaskan si suami. Setelah bebas, suami pun langsung mengeluarkan jimat sakti untuk mengusir demit Baak. Untungnya Baak berhasil diusir, semua berkat si suami. Nah, di lain tempat diperlihatkan acara ulang tahunnya si Sakti. Melihat itu, Sarfa pun merasa sedih. Selama ini dia sangat menyayangi si Selvi. Tapi ada penyesalan terbesarnya. Ketika ayah mereka meninggal dan Selvi ingin melayat, dia tidak mengizinkan si Selvi melihat jasad ayah mereka. Itulah penyesalan terbesarnya, karena dia itu tidak bisa menjadi sosok yang baik untuk si Selvi. Tanpa Sarfa sadari, arwah Selvi juga ikut menangis mendengar hal itu. Karena di lubuk hati yang terdalam, dia sangat menyayangi sosok kakaknya itu. Di saat itu, Sakti juga melihat sosok ibunya, tapi Selvi menyuruh ini bocah untuk mingkem. Di luar, pas Maya mau masuk ke dalam rumah, seketika dia tuh mental sendiri. Berkali-kali dia mencoba masuk, ujung-ujungnya dia malah mental lagi. Sadar ada yang aneh, Serva mencoba melempar barang-barang miliknya si Maya. Ketika dia melempar jas dokter milik si Maya, tuh jas pun langsung mental. Rupanya tuh jas terkena bekas darah, yang kemungkinan itu adalah darah dari korbannya si Baak. Sarva pun langsung menyuruh si Maya untuk mengetes itu darah siapa. Nah, di lain sisi diperlihatkan Rajan dan suami yang terlihat ngobrol sesuatu. Setelahnya mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Tak lama berselang, Maya pun mendapatkan hasil pemeriksaan darah. Di darah itu ditemukan senyawa yang bernama kurare, yang biasa ditemukan di darah hewan amfibi. Hal itu pun sama persis seperti apa yang dibilang sama suami. Dan orang pemilik darah itu adalah kok nggak disebutin. Adalah intinya sih, mereka langsung mencari ke bangsal rumah sakit, tapi mereka nggak melihat suami dan si Rajan. Di lain tempat, diperlihatkan Rajan yang menaburkan Abu Raffi di Sungai Gangga. Di saat itu, Sarva pun ingin bertanya di mana si suami, tapi si Rajan hanya terdiam. Bahkan Sarva pun sampai diserang oleh anak buahnya si Rajan. Singkat cerita, setelah mengajar anak buahnya si Rajan, kap mobilnya si Rajan pun kebuka, dan jeng-jeng di sana ada tubuh si suami. Di lain sisi, diperlihatkan Baak versi suami lagi pergi ke suatu tempat diantar sama anak buahnya si Rajan.
Rupanya pas suami ngejar asap di kantor polisi, suami itu telah dibunuh oleh si Baak dan tubuhnya pun dikopi. Di rumah sakit, Baak juga menghasut si Rajan. Dia bilang dia itu harus membakar jasadnya si Selvi agar Baak itu bisa disegel. Kalau enggak, festival kuil akan hancur. Rajan pun memerintahkan anak buahnya untuk mengantar si suami ke kuburannya si Selvi. Sesampainya di kuburan, suami membuat boneka voodoo. Di saat yang bersamaan, arwah Selvi pun seketika tertarik. Ngelihat ada Baak di sana, Selvi pun meminta Baak untuk melepaskan dirinya, tapi Baak itu nggak peduli. Ya udah deh, dua arwah kuat ini pun saling serang. Dah lihat sendiri aja deh ya, masa iya berantem demit diceritain. Singkat cerita, Selvi pun berhasil ditangkap oleh Baak. Nggak pakai babi bu, arwah Selvi pun langsung dimasukkan ke jasadnya dan tubuh Selvi pun langsung terbakar. Sayangnya si Serva terlambat. Pas dia sampai, dia udah ngeliat adiknya udah kebakaran. Menyala bangku. Di sisa-sisa kekuatannya, arwah Selvi menunjukkan diri ke Sarva. Dia pun memohon agar kakaknya itu bisa menjaga anak-anaknya, dan arwah Selvi pun hilang seketika. Tahu Sakti yang akan jadi sasaran selanjutnya, Sarva pun langsung menelpon si Maya. Pokoknya mereka itu harus menghalau siapa saja yang datang ke sana. Ya udah deh, mereka pun langsung numpukin perabot di rumah itu. Kalau udah numpuk gini, gimana kita keluarnya? Bangke, Demitnya malah muncul di sana. Dengan sekali tuh perabot pun langsung pada minggir. Ngehnya, Zamjidar itu malah salah sangka. Dia malah mengira kalau suami bin Baak itu adalah orang yang pengen beli itu rumah. Dia juga menyuruh si Jandra untuk ngajak muter-muter tuh Demit. Dikala itu, tante-tante gemoy pun mencuru memperingatkan si Jandra. Tapi ini Pak D emang codot kok ya. Nggak punya pilihan lain, mereka pun berniat narik tuh Pak D bangke. Lah, yang digeret malah Demitnya. Nggak punya pilihan lain, tiga serangkai pun pengen menyerang si Baak. Yalah, wedus, gua ditinggalin dong. Ya si babu pun langsung dipelekoto sama tuh Baak lah. Kasian mukanya sampai demek kayak gitu ya. Enggak deng, emang demek dari sananya kok. Tapi pas sampai di kamarnya si Sakti, Saktinya udah hilang entah kemana. Rupanya Sakti itu udah berhasil dibawa kabur sama si Maya ke kuil. Joget sih kayaknya enak sih ya. Aslinya sih ini joget-joget adanya di akhir film nanti. Tapi Om udah kemencer pengen lihat joget-jogetnya si Tamanah yang gendal-gendel. Jadi Om taruh di sini aja ya. Ini dua mbak-mbak emang pulen banget ya. Setelah Om puas ngeliat gendal-gendel, Sakti pun dibawa sama si Sarva ke patung Rahwana. Ngeliat itu, Baak pun langsung mengeluarkan jurus Naruto, Kage Bunshin no Jutsu. Dengan mati-matian, Sarva pun mencoba melindungi si Sakti dari kejaran Demit Baak. Sialnya lagi, Sakti malah ke pojok. Di saat si Baak mau membunuh si Sakti, di patung sebelah roket tombak udah mulai ditembak. Di saat itu juga, Sarva pun langsung nyikat si Sakti dan terjun dari sana. Hebatnya, tombak Dewi itu beneran jadi tombak Dewi Durga. Dikala itu, Baak tidak bisa bergerak dan dia pun musnah terkena hujaman tombak Dewi Durga.
Dan filmnya pun berakhir. Bentar dong, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan kalau bungalow milik si Satos itu akhirnya dibeli sama si Zamidar. Semua utang-utangnya si Satos pun juga udah lunas. Bungalow itu juga dijadikan rumah sakit untuk si Maya. Sedangkan di luar diperlihatkan anak-anak lagi main bola. Tapi kayaknya sih ya, mereka itu nggak main berdua aja deh. Kayaknya ada sosok kasat mata yang juga ikutan main sama mereka. Udah deh, tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan pakai super thanks ya. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Brex pamit dulu dan Birmilatiin.